Oke, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Amin. Gimana? Sehat-sehat semuanya? Amin. Semuanya siap terima firman Tuhan? Oke, mari kita buka sama-sama di 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, nanti saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya minta tolong dengan kasih Kristus untuk baca dengan ayat yang genap. Amin. Oke, siap ya semuanya ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat pertama sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Yuk, ayat yang terakhir kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah baca semuanya ya tadi ya? Jelas ya? Ayat ini 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Ini merupakan ayat yang di mana Tuhan melalui Paulus menuliskan, inilah peringatan untuk setiap kita yang hidup di zaman hari ini. Saya tidak berbicara tentang akhir zaman. Kenapa? Karena ayat ini pun sudah ada dari dulu. Betul? Dari dulu ayat ini sudah ada. Ini bukan bicara soal akhir zaman saja, tetapi soal bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Seperti yang sudah tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ini adalah suatu peringatan buat setiap kita. Terutama di ayat yang ke-11 disebutkan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebagai contoh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian perhatikan ayat ini. Ini mengingatkan tentang bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sekeluar mereka dari tanah Mesir untuk mereka mencapai tanah perjanjian. Tetapi dalam perjalanan itu, ketika Tuhan membawa mereka ke padang gurun dan memproses mereka di sana, apa yang terjadi? 23.000 orang tewas di situ. Padahal Allah melindungi mereka dengan tiang awan. Ketika siang, Allah menuntun mereka dengan tiang
api waktu malam. Bahkan disebutkan kasut mereka pun tidak ada yang rusak. Di sana mereka setiap hari makan dengan roti surgawi yang kita kenal dengan nama mana. Di sana mereka diberikan Tuhan daging. Tuhan mendatangkan burung puyuh. Mereka haus, Tuhan beri mereka minum. Tapi apa yang terjadi? Dengan segala seluruh penyertaan Tuhan, dengan janji Tuhan yang sudah jelas. Mungkin hari ini kalau setiap kita datang pada Tuhan, kita mungkin masih tanya sama Tuhan, Tuhan apa janjimu? Apa yang kau mau dalam hidupku? Tapi beda dengan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan sudah sampaikan visinya dengan jelas melalui Musa, bahwa mereka harus masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Dan dengan semua mujizat, perhatikan ini Bapak Ibu, dengan semua mujizat, mereka, apa sebagian yang mereka alami? Mereka 23.000 dari mereka tewas di padang gurun. Siapa yang salah? Apakah tangan Tuhan kurang panjang untuk menyertai? Apakah telinganya kurang tajam untuk mendengar permintaan tolong dari bangsa Israel? Halo Bapak Ibu? Tidak. Karena Tuhan sudah buktikan itu. Tiap hari ada tiang awan, tiang api. Tiap hari ada roti surgawi yang turun untuk memberi makan mereka. Mereka haus, Tuhan pun beri mereka minum. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bersungut-sungut. Bahkan gak cuma bersungut-sungut. Mereka tidak taat dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Amin. Halo, amin. Lihat ya. Bangsa Israel itulah yang mereka lakukan. Mereka sudah lihat mujizat. Tidak kurang-kurang. Perjalanan mereka pun ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun mereka dengan tangan yang kuat. Fir'aun mengeraskan hatinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, melihat hamba Tuhan lewat Musa dan Harun. Fir'aun dikeraskan hatinya. Dan terjadilah 10 tulah yang terjadi atas tanah Mesir. Mujizatnya sudah berapa? 10. Waktu mereka dikejar, waktu bangsa Israel dikejar, ketika mereka sampai di pinggiran Laut Tebrau, Tuhan bikin lagi mujizat yang luar biasa, membelah laut. Hari ini untuk membelah laut, bangun Suramadu aja sudah 10 tahun, belasan tahun. Tapi pada waktu itu, seketika itu juga Tuhan belah lautnya. Supaya bangsa Israel dapat lewat. Untuk mereka bisa lolos dari kejaran tentara-tentara Mesir. Dari Fir'aun dan anak-anak buahnya. Tetapi pun dengan semuanya itu, bangsa Israel, sebagian dari mereka, tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Bahkan disebutkan, sampai mereka ini berganti generasi. Yang akhirnya generasi baru inilah. Anak-anak dan cucu-cucu yang dilahirkan di padang gurun inilah yang akhirnya mewarisi tanah Kanaan. Bukan generasi yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam setiap kehidupan kita, maukah kita untuk jadi seperti bangsa Israel ketika itu? Halo? Sudah muter-muter nih, 40 tahun. Padang gurun tapi gak jadi masuk. Malah masuk ke tempat yang lain Bapak Ibu, alam baka. Siapa yang di sini umurnya sudah 40 tahun, angkat tangannya? Tenang. Ini panjang umur kok ya? Enggak, ini saya tanya aja, 40 tahun ya. 40 tahun, oke, sudah 40 tahun ke atas ya. 40 tahun lebih deh, ayo angkat tangannya dong. Koko ya. Koko, tante-tante, cece, ya semuanya. Sudah ya di atas 40 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Next materinya. Yang dilakukan oleh bangsa Israel, di balik semuanya itu, mereka itu tetap dalam hati mereka,
itu menginginkan hal-hal yang jahat. Hal apa Bapak Ibu yang jahat. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Next terus. Nah, menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, jangan sampai Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu menginginkan hal-hal yang jahat. Apalagi buat Bapak Ibu yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Berarti sudah 40 tahun berjuang hidup di dunia ini. Sama seperti bangsa Israel. Dan pastikan, setiap jerih payah Bapak Ibu dan saudara sekalian akan membuahkan hasil. Apa itu buah hasilnya? Engkau masuk dalam kerajaan surga sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Lihat, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel itu menginginkan hal-hal yang jahat. Di dalam bahasa Yunani ditulis. Kata jahat ditulis dengan kata kakos. Sama-sama saya, kakos. Sekali lagi, kakos. Nah, kakos artinya adalah satu, jahat. Kedua, bertindak, berpikir, dan memiliki perasaan yang jahat. Yang ketiga, merusak dan merepotkan. Yang keempat, tidak layak. Amin, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, di hari-hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita ini tidak boleh memiliki satu keinginan yang jahat. Engkau lihat orang berusaha, engkau iri dia sukses. Oh, kalau bisa aku sabotase kesuksesan ini. Engkau lihat pelayanan orang sukses diberkati Tuhan. Engkau iri, engkau sabotase semuanya. Sudah ada keinginan jahat dalam setiap hati kita. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bangsa Israel itu udah 40 tahun lu muter-muter. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari mereka itu gak masuk dalam tanah perjanjian. Tumpas habis sampai generasi kedua mereka yang akhirnya masuk. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap kehidupan kita? 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi menuliskan, mereka itu minum dari air rohani yang sama. Dari batu karang. Batu karang itu siapa? Kristus. Tapi banyak dari mereka yang justru gugur. Pertanyaannya, hari ini engkau dengar khotbah yang sama. Hari ini engkau ada di ABC Mozart. Engkau dengar, engkau terima firman yang sama. Tapi apa yang membedakan? Apakah dalam setiap keinginan hati kita ada keinginan-keinginan yang jahat? Amin Bapak Ibu. Halo amin. Ketenggengan enggak apa-apa ya, tapi perhatikan firman-Nya. Ya. Perhatikan ini, hati-hati. Firman-Nya sama loh Bapak Ibu. Batu karangnya sama. Kristus. Loh kok Isa tiba-tiba gak jadi masuk tanah perjanjian? Rugi besar. Benar Bapak Ibu? Rugi besar sungguhan. Bapak Ibu hari ini kita ke gereja, perjalanan hidup kita itu seperti di padang gurun. Inilah perjalanan kehidupan kita. Yang tanpa sadar, Tuhan itu sesungguhnya sudah menyertai kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi seringkali kitanya, bukan cuma Bapak Ibu dan saudara sekalian, seringkali kadang ini kitanya, termasuk saya juga, kita ini yang kadang sering masih banggel sama Tuhan. Akhirnya apa? Yang seharusnya sudah bisa sampai tujuan, yang seharusnya sudah bisa mencapai tanah perjanjian atau mencapai janji Tuhan, akhirnya harus tertunda. Karena apa? Karena kelakuan kita sendiri. Mari belajar dalam kehidupan ini untuk kita ini belajar untuk memperbaiki setiap kelakuan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, di sini disebutkan pada hari-hari yang terakhir, pada hari di akhir zaman ini. Artinya, Paulus ingin mengingatkan kita di hari-hari yang terakhir ini. Dan Paulus sudah sebutkan ini kurang lebih seribuan tahun yang lalu. Dan firman itu terus berlaku sampai hari ini. Kenapa? Karena semakin hari, kita ini dihadapkan dengan tantangan yang justru tidak semakin mudah. Kalau kita tidak menjaga iman kita, tidak menjaga niat kita, hati kita ini tetap bersih. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita tidak pernah mencapai tanah perjanjian kita. Amin? Oke.
Maaf ya saya teriak biar tidak ngantuk. Dan makin hari, apa yang iblis lakukan buat anak-anak Tuhan dan buat semua orang, iblis akan terus menipu dan menjerat manusia dengan tipu daya dosa. Yang tujuannya adalah memisahkan kita dengan Allah. Dan kalau kita tidak membangun perasaan yang baik dan benar, karakter yang sesuai, yang baik dan benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, kalau di hati kita masih menggenggam segala niat jahat, hati-hati dengan setiap kehidupan kita. Hati-hati dengan setiap kehidupan kita. Kalau saya boleh bilang, apa yang digambarkan dalam bangsa Israel ini, mereka tetap kok berinteraksi dengan Tuhan. Secara fisik mereka tetap berinteraksi dengan Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripadanya. Nah hari ini buat setiap engkau yang ada di tempat ini, termasuk saya, fisikmu ada di tempat ini, apakah hatimu ada dekat dengan Tuhan hari ini? Halo? Amin? Lihat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mereka makan makanan rohani yang sama. Mereka minum minuman rohani yang sama. Tapi kenapa mereka outputnya beda? Bahkan karena kedegilan hati bangsa Israel, Musa jadi korban berikutnya. Musa pun sebagai orang yang diutus dan dipercaya Tuhan, dia tidak bisa menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Yang hanya bisa dia lakukan, Tuhan beri kepada Musa untuk melihat tanah perjanjian itu, tapi tidak menginjakkan kakinya. Gimana Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Mau? Halo? Mau Bapak, Ibu? Karena itu 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab itu, ini lanjutannya dari yang tadi ya, tadi kan sampai ayat 11, sekarang ayat yang 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Kata hati-hati dalam bahasa Yunani disebut dengan blepo. Blepo artinya adalah kita mengamati sesuatu. Dan kata jatuh dalam bahasa Yunani disebut pipto. Apa itu pipto? Pipto adalah turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Mengingatkan untuk kita itu selalu berhati-hati. Bagaimanakah setiap aspek kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Pertama, dalam kehidupan kita sendiri secara pribadi, masihkah ada pikiran-pikiran jahat dari hati kita? Baik itu untuk mencelakakan orang lain, atau itu untuk mencelakakan diri kita sendiri. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Masihkah ada keinginan-keinginan jahat? Apa keinginan jahat? Keinginan jahat bukan hanya soal engkau merugikan orang lain, tidak. Tapi keinginan jahat, perhatikan hal ini. Engkau tidak bisa mengampuni orang lain. Masih adakah dalam hati kita? Engkau tidak mau memaafkan orang lain. Engkau bertekad, engkau berikhtiar. Wes gak ketemu, gak paten. Halo Bapak Ibu? Lalu niat jahat bukan hanya ketika untuk kita mau mencelakakan orang lain loh ya. Tapi engkau berikhtiar untuk tidak mengampuni orang. Masihkah ada dalam hati kita? Dalam pekerjaan kita, kita berikhtiar untuk melakukan pekerjaan dengan tidak jujur. Halo? Dalam kehidupan keluarga kita, amin Bapak Ibu. Tapi yuk sama-sama, ini bukan cuma Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya juga. Firman Tuhan pedang bermata dua. Ke depan ya,
Ke saya juga iya. Amin Bapak Ibu. Cek dalam hati kita. Masih ingat gak apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bersungut? Bersungut-sungut. Berangkat, jalan, sudah dapat roti, masih ngomel. Katanya kepingin makan apa tante? Daging, enak daging. Lah padang gurun isinya apa Bapak Ibu? Paling lega unta, ulo, kalajengking, kodok, kadal gurun. Ya, isinya kayak gitu loh Bapak Ibu, mau minta makan daging. Entah kenapa pada waktu itu mereka tidak menyembelih unta, saya nggak tahu. Tapi yang pasti pada waktu itu mereka tidak makan daging. Dan mereka apa? Bersungut? Sungut. Siapa sih diomeli Bapak Ibu? Musa, hati-hati. Lihat. Ini saya ngomong ya, ini saya harus terbuka karena memang ini firman-Nya. Hati-hati. Jangan terlalu banyak ngomel sama pemimpin rohanimu. Di sini ada Om Un, ada saya, ada Yanuar, ada Pak Gem, ada Bunda. Hati-hati. Kalau kami salah, tegur kami. Tapi kalau kami bawa, sudah. Jangan ngomel. Amin. Karena kami juga berusaha sekuat tenaga kok untuk benar-benar memurnikan apa yang kami dapat itu dari Tuhan. Bukan hanya dari isi hati kami, tidak. Saya percaya semua rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Wah, iki khotbahne Andre titipan Bunda. Enggak, ini firman. Siapa yang diomeli? Musa, Harun. Ketika Musa berdoa, dipanggil Tuhan naik ke atas gunung, yang dibawa buengung. Apa yang mereka lakukan? Protes. Datang ke Harun. Gimana ini Harun? Musa ini mati di atas gunung. Ya wis lah, ayo mari kita buat Tuhan bagi kita sendiri. Akhirnya apa? Karena Harun ini orangnya mungkin tidak tahu kenapa ya. Mungkin karena terlalu banyak mendengarkan omongan netizen. Ayo sini kumpulkan emasmu. Lebur, bikin anak lembu emas. Di gunung sana, Tuhan bilang sama Musa, "Hei Musa, oh ya kenapa Tuhan? Lihat itu, di sana ada acara rame-rame," kata Tuhan. Wah, kok kayak sorak kemenangan ya, kata Tuhan. Bukan bunyi sorak kemenangan yang aku dengar, tapi suara orang yang sautan, turun Bapak Ibu Musa, lah kok ada anak lembu emas. Bapak Ibu tahu, bangsa Israel itu banyak matinya karena apa? Tahu nggak? Apakah karena padang gurun? Enggak. Apakah karena mereka kelaparan? Matinya tahu kenapa? Setelah mereka memberontak, ngomel, ada yang namanya pemberontakan Korah kalau nggak salah, iya benar. Pemberontakan Korah, hukum mati sama Tuhan, bler, kurang berapa ribu. Patung lembu emas, bler, bantai. Masih ingat peristiwa patung ular tembaga? Kok patung ular tembaga? Ular tembaga, bangsa Israel dipatung ular. Nah, gara-gara gitu-gitu itu matinya. Bukan karena kurangnya penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Perhatikan ini. Lihat. Pelajari benar pelajaran bangsa Israel. Lihat apa yang mereka lakukan. Lihat apa yang mereka lakukan. Perhatikan baik-baik apa yang membuat mereka seperti itu. Bersungut-sungut. Amin. Yang kedua, ini perhatikan. Kenapa sampai 40 tahun mereka tidak sampai di tanah perjanjian? Karena mereka tidak pernah dewasa secara rohani. Perhatikan hal ini, mereka tidak pernah dewasa secara rohani. Kenapa? Karena setiap mereka berjalan, yang mereka inginkan bukan Tuhan.
Yang mereka inginkan bukan tiang awan dan tiang apinya. Yang mereka inginkan adalah daging, daging, dan daging. Amin Bapak Ibu. Jangan mengira kalau kita tidak dewasa rohani kita aman-aman saja. Oh gak apa-apa, aku gak dewasa rohani, yang penting aku gak nyolong. Yang penting aku gak bunuh. Aku sik ngamuan, ya apa? Aku sik banggelan, ya apa karepku. Aku lek sing bijui rekan bisnisku sesamaku di gereja, ya apa? Yang penting aku bati. Halo Bapak Ibu? Halo Shalom? Shalom? Masih ada damai sejahtera? Oh haleluya. Berarti jemaat-jemaat yang mau dididik dalam kebenaran. Amin? Puji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu? Firman. Oh yo gak apa-apa. Yang penting lah aku tidak mencuri. Oh iya aku nurut kok sama bunda. Tapi aku sik melok sembayangan. Tapi aku sik ya apa ya bunda, lek gak takei kupat dukur tokoku gak laris ya bun. Be persembahan gawe Tuhan bun kupat dicantolon di dukur toko. Halo Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya langsung to the point ke praktek kita sehari-hari ya di hidup ini ya. Wes, Bapak lah. Dek sing salah kok. Moh aku minta maaf Bapak Ibu. Halo? Bersyukurlah kalau engkau adalah orang yang menjadi orang yang pertama untuk meminta maaf. Karena itu membuktikan kedewasaanmu secara rohani dan juga secara jasmani. Amin. Bersyukurlah. Dan yang masih belum bisa mengampuni, hati-hati. Ya, ini firman. Hati-hati. Bapak Ibu ingat, kita dapat makanan rohani yang sama. Amin. Kita dapat minuman rohani yang sama. Tapi kalau hati kita masih menyimpan berbagai niat jahat, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan saya, jangan pernah salahkan Pak Untung, Yanuar, Bunda, Pak Gem. Kalau kita tidak bisa menikmati tanah perjanjian itu. Karena sesungguhnya semuanya itu keputusan pilihan itu ada di tangan kita. Amin. Tuhan sudah tawarkan, Tuhan sudah sediakan keselamatan itu, tinggal bagaimana kita mengerjakan dan meraihnya. Amin Bapak Ibu. Lihat ini, yuk perhatikan hal ini, lebih lagi ini. Firman Tuhan. Ketika firman dibentangkan, apakah engkau dengar dengan sungguh-sungguh? Ataukah firman itu hanya dengan menjadi lalu? Apakah engkau sudah melakukan apa yang sudah saya katakan tadi? Tidak bisa mengampuni, bercurang dalam bisnis, mendukakan hati Tuhan dengan berhala-berhala. Dan hari ini, sekarang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa firman ini untuk orang lain, selamat Bapak Ibu termasuk dalam golongan itu. Halo? Bapak Ibu? Halo? Kalau Bapak Ibu hari ini berpikir bahwa firman, seluruh perkataan dan peringatan yang saya sampaikan sesuai dengan kebenaran firman, kalau Bapak Ibu sekarang ini dan tadi berpikir, oh firman itu untuk orang itu, aku ngerti wong iku lagi tukaran ambek wong iki gak mengampuni, wah iki Andre firman itu tepak ya kayak wong iku. Selamat, Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak dewasa rohani. Amin. Pedes. Selamat ya. Walaupun mungkin hari ini firman ini tidak sesuai dengan apa yang kita alami, tapi biarlah ini terus menjadi peringatan buat setiap kita. Amin. Karena sudah ditulis kan, ini sebagai peringatan. Dan kalaupun hari ini firman ini sesuai dengan kondisi yang sedang Bapak Ibu dan Saudara sekalian alami,
Bertobatlah, karena waktunya masih ada. Yuk bertobat mulai sekarang. Amin Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan ingatkan buat setiap hidup kita. Kalau kita benar-benar mau masuk dalam tanah perjanjian, mencapai janji Tuhan, ini bukan cuma hal surga aja ya. Mencapai setiap janji Tuhan. Dan tentu tujuan kita akhirnya sama, kemana? Ke dalam kerajaan surga. Semuanya mau dalam kerajaan surga? Amin. Mau muter-muter dulu 40 tahun? Tidak. Kesuwen, benar Tante? Kesuwen. Biarlah kita juga menikmati surga kita di bumi, amin? Amin. Amin Bapak Ibu. Apalagi, ini maaf ini sekali lagi, yang umurnya sudah 40 tahun lebih, yuk belajar untuk dewasa rohani. Ketika Tuhan sudah percayakan sesuatu dalam hidupmu, jangan dengan mudah itu untuk engkau lepaskan. Mari belajar untuk dewasa rohani, mengambil tanggung jawab lebih sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang engkau umurmu sudah lebih dari 40 tahun. Engkau yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi yang senior. Bukankah seharusnya yang senior yang mengayomi, yang lebih muda, yang lebih junior. Menjadi contoh. Amin? Amin? Begitu pula yang muda. Engkau dituntut untuk menghormati. Itu kewajiban dari firman Tuhan. Sudahkah kita yang muda-muda, yang 40 tahun ke bawah, menghormati setiap orang yang ada? Firman ini bukan hanya untuk satu golongan umur, satu golongan suku, ras, dan lain sebagainya, atau jenis kelamin, enggak. Untuk kita semuanya. Kalau hidup kita ini sudah bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah dewasa secara rohani, perhatikan hal ini. Pertanyakan dalam diri kita, apa yang sudah selama ini kita lakukan? Sudah berputar-putar di padang gurun. Setiap firman, setiap mujizat, gak ada yang masuk. Semuanya mendal. Kenapa? Karena belum dewasa. Amin Bapak Ibu. Kata dewasa artinya adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa dewasa? Melakukan apa yang harus dilakukan. Tentunya apa yang harus dilakukan? Firman. Kalau kita melakukan firman tidak nyaman terus kita mundur, oh gak iso Tuhan, kemampuanku ancen mek sakmene, wis gak iso. Wis aku tak mundur ae. Apa Tante? Apa Tante? Rugi sendiri. Amin. Loh, halo? Waduh. Ini Bunda di depan ada es degan Bunda. Biar nanti enggak kepedesan nanti diare di rumah. Wah, tanggung jawab ini saya. Amin Bapak Ibu. Sehat, jaga kehidupan kita. Banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Kalau saya sebut satu persatu, ya akan jauh lebih pedes malahan. Tapi Bapak Ibu saya rasa sudah cukup mengerti bagaimana untuk menjaga kehidupan kita bersih dari niat jahat. Amin. Soal makanan juga begitu, hati-hati. Kalau sudah kolesterolnya tinggi, dijaga. Ya, jangan terlalu banyak makan makanan yang berminyak dan berlemak dan makanan yang manis. Apalagi habis gini katanya minuman manis mau dipajak Bapak Ibu. Hati-hati ya. Amin Bapak Ibu. Saya rindu untuk setiap kita semua yang ada di tempat ini. Besok-besoknya nanti kita semua bertemu di tempat yang sama, yaitu dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Dan saya juga berharap semua yang ada di tempat ini, kita juga sama-sama merasakan ada surga yang di dunia ini. Supaya firman-Nya itu tergenapi dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin Bapak Ibu. Setiap firman, walaupun hari ini mungkin sangat pedas, tapi ini untuk pertumbuhan kita semua. Amin. Yuk belajar. Belajar yuk, terus belajar. Mari menghilangkan apa yang kurang dari diri kita. Amin Bapak Ibu. Bekerja juga demikian. Buat kita yang mungkin masih malas-malesan, yuk jadi yang rajin.
Oke, oh, apa Mas Andre gitu ya, saya biasanya dipanggil Mas Andre. Mas Andre, ini aku gak melakukan dosa kok, aku ya gak nyakiti orang lain kok, aku sama bunda juga nurut tapi lek kerja males Bapak Ibu. Apakah kemalasan disukai oleh Tuhan di sini? Enggak. Amin. Amin. Yo, ya sama-sama. Saya juga terkoreksi dari firman ini. Sungguh-sungguh saya terkoreksi. Ada banyak yang masih harus saya benahi. Dan saya juga mau kita semua juga sama-sama mau mengoreksi setiap kehidupan kita. Dan sama-sama yuk bareng-bareng kita membenahi kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita mau jadi orang yang punya niat hati yang bersih, yang benar sesuai firman, pikiran yang bersih yang benar sesuai firman, perkataan yang benar dan bersih sesuai firman, dan kelakuan kita yang benar dan bersih sesuai firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.